selamat datang di acara podcast kami, Berbincang Riang. Bersama saya, Nari Yarona, dan rekan saya Binarwan Sitompul. Pada perbincangan kali ini kami mengangkat topik tentang keselarasan antara tujuan pembelajaran dan penilaian. Ya, benar banget nih Nelly. Pada kesempatan kali ini kita dapat narasumber dari mana nih Nelly? Nah, kita punya nih narasumber nih, ada 3 narasumber kita. Yang pertama, guru kita dari SMA Bung Tomo, dan kedua, guru kita dari SMA Jaya Sakti Jakarta, dan yang ketiga ada murid dari Sekolah Nusa Bangsa. Oke, tanpa bertunggu lama-lama kita, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Pastinya kita harus kenalan dulu dong dengan guru-guru dan muridnya. Oke, langsung saja. Benar sekali. Untuk guru dari SMA Bung Tomo. Baiklah, halo semua, perkenalkan saya Firawa, saya dari perwakilan SMA Bung Tomo. Salam kenal. Salam kenal Ibu. Salam kenal Baik. Ibu. Baik, selanjutnya kita akan kenalan dengan guru dari SMA Jaya Sakti. Silakan Ibu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafelina Ronggolawe, kalian bisa panggil saya Ibu Rafel, saya dari SMA Jaya Sakti Jakarta. Halo, Ibu Rafel. Salam kenal. Nah, satu lagi nih kita punya siswa dari Nusa Bangsa. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Rubleni, perwakilan dari SMA Nusa Bangsa. Oke, Bin. Kita langsung saja ke acara inti kita nih, Bin. Jadi, kita mulai ya, Bin? Oke. Pertanyaan pertama mungkin kita langsung ke Ruth ini dulu. Oke, Ruth. Menurut Ruth, apa sih tujuan pembelajaran yang Ruth tahu selama ini? Oke, kalau menurut aku pribadi, tujuan pembelajaran itu yang aku rasakan selama ini tuh hanya sebagai untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru yang aku dapatkan dari guru-guru sekolah. Jadi, menurutku tujuan pembelajaran itu hanya untuk sebagai standar kelulusan untuk kita sekolah nanti. Nah, Bin, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Ruth tadi, jadi menurut Ruth ini, tujuan pembelajaran ini sebagai suatu standar atau formalitas di sekolah saja untuk mendapatkan kelulusan gitu ya. Iya, benar banget nih. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Heti, bagaimana pendapat Ibu mengenai tujuan pembelajaran itu? Baiklah, tujuan pembelajaran menurut saya biasanya disebut dengan instructional objective, yakni di mana perilaku, hasil belajar yang diharapkan dapat terjadi, dapat dimiliki, ataupun dapat dikuasai oleh murid tersebut setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Bina. Di sini berarti kalau kita lihat dari pandangan Ibu Heti ini melihat bahwa perilaku dalam tujuan pembelajaran ini, perilaku siswanya diharapkan apa yang harus dilakukan oleh siswa itu. Iya, benar banget nih. Nah, selanjutnya kita mau tanya ke Ibu Rakel. Iya baik, kalau dari saya tujuan pembelajaran hampir sama seperti yang Ibu Heti bilang tadi ya, hasil belajar yang ingin dicapai seperti itu. Nah, tapi saya ingin menambahkan, kalau tujuan pembelajaran itu juga mengandung 4 komponen yang sangat penting. Audience, behavior, lalu ada conditions, ada degree. Nah, kita bisa belajar nih dari audience. Audience itu siapa sih? Nah, audience itu merupakan subjek atau kita bisa menyebutnya itu adalah murid kita. Nah, yang kedua ada behavior. Behavior itu perilaku materi yang akan kita berikan kepada mereka. Nah, di sini ada yang ketiga ada condition. Condition merupakan keadaan saat siswa mengerjakan tugasnya. Nah, yang keempat ada degree. Degree merupakan pencapaian atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa. Ya, setelah kita mendengar dari Ibu Rafel, tujuan pembelajaran itu ada 4 komponen. Jadi yang tadi pertama Ibu Rafel menyebut bahwa ada audience, behavior, condition, dan degree yang terakhir. Iya, betul sekali, Nelly. Dari penjelasan guru-guru dan Ruth tadi, dapat kita simpulkan bahwa tujuan pembelajaran ini sangat penting ya. Saya terpikir akan ini dalam mencapai tujuan pembelajaran kita perlu melihat apakah tujuan pembelajaran ini tercapai atau tidak. Itu kita bisa lihat dari penilaian gitu kan. Jadi pertanyaan saya, apa sih makna penilaian bagi setiap orang gitu? Mungkin pertama dari Ruth Leni. Menurut Ruth Leni, bagaimana itu penilaian? Apakah pernah ada pengalaman gitu dari sisi siswa?
Oke, baik. Kalau dari pengalaman saya pribadi, penilaian yang pernah saya rasakan selama sekolah itu biasanya menggunakan ujian kalian. Jadi guru-guru biasanya memberikan kami ujian-ujian tertulis maupun tidak tertulis atau lisan. Jadi seperti itu. Lalu terkadang guru-guru memberikan kami ujian mendadak gitu loh, yang membuat kami tuh jadi merasa takut atau tertekan gitu, karena kami merasanya tidak bisa memberikan hasil yang terbaik dari diri kami. Seperti itu. Nah, rupanya saya juga dulu seperti itu. Saya juga semasa sekolah seperti itu, Nelly. Saya sering dapat ujian mendadak dari guru. Jujur, saat dikasih ujian mendadak, kami bingung mau ngapain. Yang kami pelajari pun tidak maksimal jadinya. Oke, iya benar. Jadi kita bisa pelajari, kita bisa lihat bahwa guru dalam tujuan pembelajaran itu, guru harus memperhatikan apa? Perilaku dari hasil belajar. Jadi seperti yang dikatakan Anirul tadi itu kan, ujian mendadak itu sebenarnya kan tidak bagus ya, Bin? Iya, benar banget. Kira-kira kalau menurut guru, apa sih penilaian itu? Menurut Ibu Eti, apakah itu penilaian dari sisi guru? Baiklah, penilaian menurut saya adalah sebuah alat untuk mengukur bagaimana kita bisa melihat kemampuan murid tersebut. Tapi penilaian di sini juga memiliki namanya itu prinsip. Ada 4 prinsip di dalam penilaian. Yang pertama, berorientasi pada capaian pembelajaran. Kedua, dia berkelanjutan. 3, sesuai dengan pengalaman siswa. Dan keempat, dia menyeluruh. Nah, jadi di sini tuh kita sudah mendengar dari Ibu Heti. Nah, sekarang kita bisa lihat dari Ibu Rafael ini. Dan mungkin dari Ibu Rafael, bagaimana itu keselarasan antara tujuan pembelajaran dengan penilaian? Boleh kasih pendapatnya? Nah, jadi menurut saya keselarasan tujuan pembelajaran dan penilaian itu sangatlah berkaitan erat. Nah, hal ini tidak bisa dipisahkan karena seperti yang kita tahu, seperti yang kita lihat dalam penilaian itu merupakan suatu tolak ukur yang dipakai oleh guru untuk mengetahui tingkat kemajuan siswa atau tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran tersebut. Nah, jadi tujuan pembelajaran dan penilaian itu tidak hanya kita lihat dari nilainya saja, tetapi kita juga bisa melihat dari proses yang murid kerjakan dalam kelas itu ya. Nah, guru juga bisa memberikan feedback yang baik untuk siswanya. Berarti harus ada keselarasan antara tujuan pembelajaran dan penilaian gitu ya, Bu? Iya, benar sekali. Nelly, tak terasa sepertinya waktu sudah di penghujung acara nih. Waduh, cepat sekali ya waktu kita ini. Nah, Bin, kan kita udah mau selesai nih, Bin. Jadi kita harus ada kata-kata ucapan terima kasih sama para narasumber kita nih yang telah kita undang. Jadi kami dari podcast ingin menyampaikan rasa terima kasih kami sebesar-besarnya kepada Ibu Rafaelina, kepada Ibu Heti, dan kepada adik kami, Rukleni. Terima kasih karena telah menyampaikan materi kita pada malam hari ini dan kita sudah melihat contoh nyata kasus dari adik kita. Nah, iya, dari hasil podcast hari ini kita memahami bahwa tujuan pembelajaran dan penilaian itu harus selaras gitu. Kita tidak bisa melihat tujuan pembelajaran itu hanya semata-mata untuk tugas saja dalam penilaian gitu ya. Kita tidak bisa hanya mengambil nilai saja gitu. Kita harus melihat proses dari siswanya dalam bertumbuh gitu. Dan selain itu, ini juga pelajaran untuk guru-guru di luar sana. Kita tidak boleh memberi penilaian kepada siswa jika siswa tidak siap. Bagaimana siswa dapat memaksimalkan hasil pembelajarannya jika dia tidak siap? Oke, Bin. Kami dari podcast kali ini pamit undur diri. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.